Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir di Polres Simalungun pada siang hari ini. Meskipun suasana hujan dan jarak serta kondisi geografis, rekan-rekan media masih semangat untuk bisa hadir di sini terkait dengan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Polres Simalungun terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Rekan-rekan mungkin sudah mengetahui tentang kejadian yang mengakibatkan saudara korban RFS ditemukan mayatnya di tepatnya di desa Dusun Huta Tongah, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolapan Ribon, Kabupaten Simalungun, yang kemudian setelah dilakukan olah TKP oleh Satuan Reskrim, pada saat itu kita menyimpulkan bahwa korban ini merupakan korban adanya kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Meskipun awalnya kita sempat menduga apakah ini kejadian laka lantas atau tidak, ternyata setelah kita lakukan olah TKP dan sudah kita lakukan otopsi terhadap jenazah korban, kita simpulkan bahwa korban RFS ini adalah korban kejahatan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya yang bersangkutan. Setelah kita lakukan rangkaian penyelidikan, tim kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku, di mana satu pelaku merupakan seorang laki-laki yang masih berumur 17 tahun yang masuk kategori anak, dan satu lagi dengan inisial SS, dan satu lagi pelaku adalah AA yang berumur 22 tahun. Kedua pelaku ini sebenarnya satu daerah, satu kecamatan dengan korban. Perlu kami jelaskan bahwa kronologis kejadian ini adalah diawali dengan pada saat korban dan tersangka ini pada hari Jumat di tanggal 14 Oktober 2022 sama-sama berada di satu buah warung, satu buah lapo. Kemudian dalam proses berada di lapo ini, korban dan tersangka sama-sama menikmati minuman tuak. Kemudian kita melihat bahwa akibat salah satu dipengaruhi oleh mengkonsumsi tuak yang mungkin di atas batas normal ini, mengakibatkan mungkin baik korban maupun pelaku ini terpengaruh akibat kondisi minum tuak yang berlebihan, sehingga ada situasi-situasi yang mengakibatkan korban dan tersangka ini terjadi cekcok, terjadi keributan. Dari hasil keterangan yang kita dapat bahwa awalnya korban ini melakukan pelemparan sebuah mancis kepada tersangka, dan adanya lagi keributan-keributan kecil, di mana dari hasil keterangan keterangan tersangka bahwa korban ini sempat mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina atau mencaci orang tua salah satu tersangka. Kemudian sempat ada ucapan-ucapan yang menyampaikan bahwa kalau kalian berani, tunggu saya di lokasi sana, dengan ajakan-ajakan untuk melakukan mungkin untuk duel kalian. Kemudian setelah itu sekitar jam 11 pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, tersangka keluar lebih dulu dari warung, kemudian menunggu di lokasi yang awalnya sudah disampaikan. Kemudian pada saat tersangka sudah kembali keluar dari warung dan menunggu di sana, korban kemudian beberapa saat kemudian keluar dan melewati lokasi yang sudah ditunggu oleh tersangka. Dan disitulah kemudian terjadi tindakan yang pertama-tama korban dan tersangka ini ribut. Kemudian si tersangka ini menceritakan kepada kita, awalnya korban ini mencoba untuk melakukan pemukulan kepada korban, namun kemudian korban dengan sigap melakukan tindakan untuk mempertahankan diri dan mengambil kayu, yang kemudian kayu ini kita jadikan barang bukti sebagai alat yang digunakan oleh kedua tersangka untuk melakukan penganiayaan kepada korban. Awalnya tersangka ini memukul badan, tapi kemudian korban jatuh, dan setelah melihat sudah tidak berdaya, tersangka ini melakukan tindakan pemukulan berulang-ulang ke bagian kepala, ke bagian badan si korban, sampai kemudian sudah melihat korban ini tidak bergerak, tidak berdaya,
maka kedua tersangka ini meninggalkan TKP dan pergi melarikan diri. Untuk kedua tersangka dilakukan pengejaran dan ditangkap di luar wilayah hukum Polres Simalungun. Pertama, yang bersangkutan ditangkap untuk tersangka SS, ditangkap di Palas. Sementara untuk tersangka AA ditangkap di daerah perkebunan di daerah Pelalawan, Provinsi Riau. Dan kedua tersangka ini baru tiba di tempat kita di wilayah hukum Polres Simalungun ini tepatnya di hari Sabtu dini hari ya, Sabtu dini hari. Atas perbuatan kedua tersangka, kita mempersangkakan terhadap pasal 340 lebih subsidiar 338, lebih subsidiar lagi 351 ayat 3, di mana pada intinya pasal itu adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati sampai dengan 20 tahun penjara. Dari hasil penangkapan dan olah TKP, kita berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa satu bilah kayu yang dipergunakan oleh kedua tersangka untuk memukul dan menghabisi korban. Kemudian ada beberapa helai pakaian, sepatu dan perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh korban, serta satu unit sepeda motor milik korban yang kita temukan di TKP. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa salah satu pelaku ini adalah anak, sehingga ada aturan-aturan yang harus kita penuhi terkait dengan adanya batasan-batasan berkaitan dengan proses penyidikan yang akan kita lakukan dalam waktu 7 hari plus 8 hari proses penyidikan. Harapan kita dalam waktu 15 hari ini tersangka anak ini bisa kita limpahkan ke kejaksaan, sementara satu lagi tersangka AA sudah masuk kategori dewasa, maka proses penyidikannya adalah proses penyidikan biasa. Mungkin itu sedikit kronologis perkara dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik. Kita berikan waktu kepada rekan-rekan untuk bertanya. Kemudian TKP penemuan mayat dan penganiayaan itu kurang lebih 1 km. Pak, hubungan pelaku dengan korban Pak apa Pak? Temankah apa? Kebetulan mereka satu kampung ya. Kalau teman ya namanya satu kampung, saling mengenal mungkin. Tapi kalau untuk hubungan keluarga, hubungan lain-lain tidak ada. Ya. Izin Komandan, apakah pelaku ini juga dikenakan pasal 170? Ya, 170. 170. Karena 2 orang ya. Penganiayaan melakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dari yang bersangkutan belum terindikasi penggunaan narkoba. Jadi mungkin ini juga perlu bagi edukasi dan pembelajaran bagi kita. Selama 3 bulan ini sudah ada 2 kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pertama dulu di Seribu Dolok, itu sekitar 1 bulan yang lalu. Yang kedua adalah ini. Itu semua diawali dari lapo akibat meminum minuman tuak. Sehingga dalam kesempatan ini kita menghimbau kepada warga masyarakat, kita bisa menakar diri bagaimana batas normal yang bisa kita konsumsi, sehingga tidak ada hal-hal yang bisa dipengaruhi oleh kelebihan dari mengkonsumsi minuman tuak ini. Ini tentu pembelajaran bagi kita semua. Mungkin kalau sudah mengkonsumsi di atas normal, maka ada situasi-situasi yang mengakibatkan kita tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan mulut, tidak bisa mengendalikan perilaku kita, yang tentu ini bisa mengakibatkan tersulutnya menjadi motif terjadinya baik mulai dari penganiayaan biasa sampai dengan terjadinya korban yang meninggal dunia. Sehingga kami mengharapkan kepada masyarakat, termasuk kepada teman-teman, karena ini merupakan, karena lapo ini kan mungkin salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat yang menjual minuman tuak, perlu sama-sama kita kontrol, kita awasi sehingga tidak ada yang mengkonsumsi melebihi batas normal dan bisa mengukur dirinya masing-masing sejauh mana saya bisa mengkonsumsi tuak, dan kalau sudah melebihi tentu kita bisa menahan diri sehingga tidak ada hal-hal yang dampak negatif terjadi akibat kelebihan mengkonsumsi minuman tuak ini. Ini dapat dari mana kayunya? Tergeletak di situ. Oh. Waktu di TKP Lapo itu gimana kamu ceritakan kronologi singkatnya? Yang singkatnya Pak, kami terhina Pak, terhina dan terbawa emosi Pak. Kalau dari masalah otaknya Pak, sama aku dibilang Pak, karena beliau orang ini Pak, gak usah ikut campur kau
bapakmu aja nggak berani mau ngomong gitu sama aku katanya Pak. Awalnya ribut sama dia berarti. Iya Pak. Terus apa yang membuat kamu emosi? Yang kurang Pak, Apa? buka Pak. Merasa dina ya. Kenapa? Oh, yang dilempar mancis kamu? Iya, Pak. Oke. Terus? Dia nggak Pak. Dan datang kawan ini Pak, langsung bilang Pak, udah nanya Pak, dilarang Pak. Baru ini juga di Balelea dipermalukan. Dipermalukan. Oke. Terus ucapan mengajak janjian di TKP itu siapa? Si korban. Iya. Apa dibilang? Kalau udah jauh kalian nanti aku tunggu kalian di sana katanya Pak. Menggunakan jembatan itu Pak. Terus kalian tunggu di sana? Enggak Pak. Jadi Nah, aku ajak dia pulang Pak. Di jalan kami dijumpai dia Pak. jumpai sama si korban. Iya Pak. Nah, terus sempat ribut mulut. Iya. Orang itu ribut mulut Pak sama si Agen Pak. Ku lerakan Pak. Disitulah dia lagi aku Pak. Sampai ke Punggu Pak. Baru sampai di TKP itu Pak. Karena kami respon dia Pak, ditendang dia Pak. Jam. Iya Pak. Oke. Sekarang saya tanya, kamu menyesal nggak melakukan ini? Misal Pak. Kamu menyesal? Bisa Pak. Menyesal ya? Kira-kira kalian emosi ada nggak pengaruhnya karena mengkonsumsi tua? Akal aku Pak enggak ada Pak. Kau berapa gelas minumnya? Setengah gelas masih Pak karena asiknya yang pernah Pak. 5 gelas. Kamu berapa gelas? Dia banyak Pak. Berapa teko? Dua teko. 2 teko. 2 teko. 12 gelas. 2 teko Kecil. kecil Pak. Berarti berapa gelas itu? 6. 2 ekor. Jadi ini pembelajaran juga ya, mengkonsumsi tua itu jangan berlebihan. Ya. Oke.